bajumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hei putra negeri. Bertingkah laku halus, hei putra negeri. Halo Sobat Sanggar Belajar Solusi. Hari ini kita akan belajar tentang Kebangkitan Nasional tahun 1908, di mana materi esensial kita adalah kondisi Indonesia sebelum tahun 1908. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Simak terus ya videonya sampai skip. Akibat peperangan dan perkembangannya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukan perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Salah satunya adalah Indonesia, di mana niat awal bangsa Eropa karena akibat ekonomi di abad ke-15 itu adanya peperangan dan perkembangan teknologi pelayaran, maka para bangsa Eropa itu melakukan pelayaran ke seluruh dunia. Nah, salah satunya adalah negara yang ditemukan itu adalah Indonesia, anak-anak, di mana kondisi Indonesia pada saat itu belum merdeka dan belum memiliki kedaulatan negara, di mana negara itu belum memiliki pemerintah, belum memiliki hukum yang berdaulat, sehingga pada saat itu bangsa Eropa dengan seenaknya menjajah bangsa Indonesia. Miris ya. Nah, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Jadi VOC itu didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 ya. Nah, sejak VOC itu berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Begitu kejinya dan kejamnya ya, Belanda melakukan politik adu domba di Indonesia, yaitu mengadu domba antar kerajaan atau dengan kerajaan itu sendiri. Tujuannya dengan melakukan politik adu domba, maka kekuasaan raja di suatu kerajaan di Indonesia itu menjadi melemah, anak-anak, sehingga mudah dihancurkan. Karena pada saat itu pemerintah yang berkuasa itu baru kerajaan-kerajaan ya. Bangsa Indonesia
makin menderita ketika Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa Anyar Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan culture stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van de Bos tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah dalam artian ini adalah pemerintah Hindia Belanda sebagai penjajah. Begitu kejam bukan? Mereka dipaksa untuk menanam tanaman tertentu demi kepentingan Belanda itu sendiri dan tidak diberi upah apapun. Begitu kejam bukan? Dan begitu menderita rakyat Indonesia pada saat itu. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Begitu kejam bukan? Mereka telah merampas semua kekayaan rakyat Indonesia melalui tanam paksa itu, dan mereka juga diperas dengan cara untuk melaksanakan kerja paksa. Jadi tenaganya diambil, tanamannya juga tanpa dibayar, keji sekali bukan? Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Jadi perjuangan pada saat itu masih bersifat kedaerah-kedaerahan. Jawa Tengah berjuang sendiri, di Sulawesi Selatan berjuang sendiri, di Banten juga sendiri, dan lain sebagainya. Sehingga kekuatan yang ada pada saat itu belum sekuat ketika seluruh pahlawan bangsa Indonesia bersatu atas nama bangsa Indonesia melawan penjajah. Jadi sebelum tahun 1908 itu kekuatan perjuangan bangsa Indonesia belum kuat karena masih bersifat kedaerah-kedaerahan, yaitu masih bersifat egois, belum bersatu. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hove, Edward Douwes-Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes-Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Makhavelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi yang disebut etis politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu 1 edukasi, 2 transmigrasi, dan irigasi. Nah, edukasi itu mencakup tentang pendidikan, transmigrasi itu tentang pengairan, transmigrasi itu tentang perpindahan penduduk biar merata, dan irigasi itu tentang pengairan. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda.
Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Jadi ternyata politik balas budi itu hanya politik hapus-hapus ya anak-anak, karena politik balas budi tersebut diciptakan Belanda ternyata hanya demi kepentingan Belanda pula. Seperti contoh, pembangunan sekolah itu hanya menyediakan tenaga terampil tapi murah. Bukannya jahat sekali ya, itu sangat kejam. Karena ternyata politik balas budi itu ya pada akhirnya tetap merugikan bangsa Indonesia. Contoh lagi, misalnya mereka membuat pengairan itu hanya juga digunakan untuk perkebunan milik Belanda. Jahat sekali bukan? Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nah, ternyata alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ternyata politik balas budi itu juga memiliki dampak positif, diantaranya adalah melahirkan para tokoh-tokoh kebangkitan nasional sehingga mereka memiliki kesadaran diri untuk memahami kondisi bangsanya itu sendiri yang terbelakang, bodoh, miskin, dan lainnya. Jadi atas berkat perjuangan mereka kita menjadi seperti ini anak-anak. Sebelum merdeka itu kondisinya seperti itu tadi. Sudah dijajah, miskin, bodoh pula. Sangat menderita. Sehingga sebagai generasi bangsa Indonesia sekarang yang sudah merdeka, kalian wajib meneruskan cita-cita para pendiri bangsa, khususnya tokoh kebangkitan nasional, dalam meneruskan tujuan bangsa dan negara Indonesia kita yang tercinta ini. Terima kasih. Demikian pelajaran hari ini. Hari ini kita sudah banyak belajar, yaitu tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dengan materi esensial kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, di mana kondisinya sangat miris bukan? Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe di kanan bawah tombol merah dan nyalakan tombol loncengnya, like dan bagikan ke Facebook dan WA atau ke teman-temanmu yang lainnya supaya menambah informasi bagi teman-temanmu yang belum menyaksikan video ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.